Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai taklim kita, sama-sama kita membaca suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan mujizat daripada suratul Fatihah, kemuliaan pengajian yang kita ikuti, Allah senantiasa memberkahi, merahmati, meridhoi kehidupan kita semuanya. Dengan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat, dan kita bisa berakhir hidup dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kemudian Allah pelihara, Allah jaga, Allah lindungi kehidupan kita semua beserta kehidupan keluarga kita dari berbagai macam bentuk musibah, bencana, wabah, fitnah, atau hal-hal yang tidak diharapkan dan diinginkan oleh kita semuanya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan daripada keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh dan solihah, rizki kita banyak berkah melimpah. Kemudian orang tua kita yang sudah tiada, semoga Allah bahagiakan mereka di alam barzah sana dengan diampuni semua dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, ditetapkan kuburannya menjadi bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua kita, ibu, bapak, mertua, nenek, kakek, suami, istri, anak, mantu, para pewakaf daripada Mushola Nurul Ilmi, semoga dibahagiakan berkat doa kita dengan kenikmatan di alam kubur yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, semua yang sakit dari keluarga kita, jemaah kita, Allah angkat penyakitnya, berat ataupun ringan, dohir maupun batin, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, tidak kurang suatu apapun. Hajat, niat, maksud, keinginan, cita-cita daripada kita semua semoga dikabul, diijabah, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih bab tentang kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim atau terhadap perempuan dan kaum yang lemah. Hadis yang ke-5 ya. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي تركته تمرة
tamratu wa tamratani wala luqmatu waluqmataini innamal miskinu alladhi yata'affafu muttafaqun alaih wa fi riwayati fi sahihaini laysa miskinu allazi yatufu 'alan nasi taruktuhu al-luqmatu wa luqmataini wat tamratani walakinil miskinu allazi la yajidu ghinan yughni wa la yuftanu lahu wa yutasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'ala an-nasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin itu orang yang tergiur oleh 1 dan 2 butir biji korma, dan bukan pula orang yang tergiur oleh 1 dan 2 suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling kepada sesama manusia karena tergiur oleh 1 dan 2 suap makanan, serta tergiur oleh 1 dan 2 butir biji korma. Tetapi orang miskin yaitu orang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk mengharapkan sedekah, serta tidak pernah berjalan untuk minta-minta kepada orang lain. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengkategorikan orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang miskin itu modelnya yang bagaimana? Maka dalam hadis Bukhari Muslim ini Rasulullah mengatakan, orang miskin itu bukan seseorang yang dia berkeliling minta-minta kepada setiap pintu karena minta diberi seperak 2 perak. Kalau sekarang, dulu sebutir kurma 2 butir kurma. Itu bukan orang miskin, kata Nabi. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak punya harta dan dia tidak punya terbenak dalam pikirnya untuk meminta-minta. Itu orang miskin. Jadi kalau seandainya ada orang yang meminta-minta kepada kita, itu tidak termasuk orang yang miskin. Maka andaikan umpama kita mau mengeluarkan zakat, baik fitrah ataupun zakat mal, kepada orang yang muter keliling minta-minta tersebut, tidak sah. Karena kalau mengeluarkan zakat itu kudu kepada orang yang mustahiknya, yaitu orang yang tidak punya harta, dia tidak punya keinginan keluar rumah untuk minta-minta. Nah, itu yang harus diberi wajib. Kalau orang yang kelilingan umpamanya minta yang namanya uang, minta yang namanya makanan, bukan orang miskin. Dia berkeliling sekampung 1000. Tuh katanya orang miskin ini, Pak Edi. Satu rumah 1000 rupiah. Yang dia datangi rumah sehari 1000 rumah. Berapa kira-kira Pak Edi? Sejuta tuh. Itu apesnya 1000. Coba kalau yang ngasih 5000. Maka kata Nabi bukan peminta-minta itu orang miskin, bukan.
Ini hati-hati kalau umpamanya ibu punya uang zakat, Pak Haji punya uang zakat nih, mau diberikan, mau disalurkan, tidak boleh kepada orang yang meminta-minta. Dia tuh duitnya banyak, sehari saja bisa dapat 400.000. Itu apesnya. Apesnya tuh. Maka tidak termasuk orang yang miskin, orang yang berkeliling minta-minta, kemudian minta dikasihani untuk makan, kemudian untuk menyambung hidup. Dia muter. Kenapa Nabi katakan bukan orang miskin? Dia muter 10 pintu saja. Satu orangnya ngasih 500.000. Jadi kayak raya. 10.000 kali 10 pintu. Jadi bukan orang miskin. Nah, jadi hati-hati, orang yang miskin itu adalah orang yang harus kita kasihani, dan apabila kita bersedekah kepada orang miskin tersebut, nilainya sangat besar sekali. Siapa dia yang tidak punya harta, tidak punya keinginan keluar rumah untuk minta-minta, itu yang harus dikasih. Ada yang nanya ke saya waktu saya ngisi ceramah di Kostrad. Ada yang nanya Pak ke saya. Pertanyaannya begini, Ustaz, bagusan mana saya sedekah kepada orang yang minta-minta, dan saya sedekah kepada orang yang jualan perabotan kerajinan seperti bakul, kemudian cobek, kemudian centong. Nah, saya sedekah. Dia nih yang minta-minta compang-camping. Ini orang berdagang. Bagusan mana menurut Ustaz? Apakah kepada yang minta-minta dia keadaannya compang-camping, apa kepada orang yang dia berkeliling kampung berdagang, apa kepada orang yang berkeliling minta-minta? Cakep ibu itu, udah layak jadi ustazah, udah bisa jawab. Jawaban saya, maka sedekah tersebut sangat bernilai diberikan kepada orang yang keliling kampung mikul cobek. Emang cobek sebulan bisa habis badai? Coba itu keringat keluar tuh Pak. Dia muterin kampung. Allah karim. Belum tentu ada yang beli, tapi demi anak di rumah bisa sekolah, demi anak yang di rumah bisa beli susu, demi anak yang sedang sakit dia gendong tuh yang namanya cobek. Keringat bercucuran, matahari menyorot, nyender di samping masjid. Coba bayangkan oleh kita. Tuh. Jadi kalau mau sedekah, lebih baik kepada orang yang sedang berjuang nyari rezeki dengan usaha, tapi yang usahanya itu kayaknya sulit orang untuk membeli. Kalau dikasih Pak Rusli senangnya luar biasa. Daripada memberi kepada orang yang emang dia itu keluar rumah tujuannya untuk minta-minta. Dia mah udah duit yang dicari, dikasih 1.000 itu nggak seneng, dikasih 2.000 itu nggak seneng. Orang targetnya nyari duit sebanyak-banyaknya dengan minta. Tapi kalau yang mencari uang, yang barangnya itu kayaknya sulit untuk laku, kita kasih 5.000 atau 10.000, tuh senangnya. Maka beli Bu, ini barang jarang laku nih. Niat nolong saja.
biarin, punya dua juga cadangan. Kalau bosan yang satu, hancurin yang satu, pakai yang baru untuk nolong orang. Senangnya sampai ditaruh di ubun-ubun di sini. Model keliling di Jakarta, kipas bambu, apa hit? Apa di sini namanya? Hit apa di sini namanya? Kan keliling di kota Jakarta itu susah yang beli model begitu. Ayakan, tahu ayakan? Apa di sini? Penyaringan. Empangnya nggak ada di sini untuk apa? Jarang bakal orang beli, tapi ada saja orang keliling jualan model begitu. Nah, kalau ada rezeki mah lagi lihat nyender di musola gitu kan, kita siapin minum, kasih makan, ya Allah. Senang itu bakal keterima sampai ke ubun-ubunnya. Dia tuh kenapa sepanjang keliling di sini itu udah beban. Kalau pulang tidak ada yang beli. Sepanjang hari keliling dengan berkeringat. Untuk makannya saja tuh di mana? Nah, itu lebih baik sedekah kepada orang yang memang mencari uang dengan jualan yang mungkin susah untuk lakunya, daripada orang yang minta. Karena Rasul mengkategorikan orang yang miskin itu bukan orang yang berkeliling kampung tergiur dengan sepotong roti ataupun satu butir kurma 1.000 rupiah, bukan. Karena dikumpulkan jadi banyak. Orang yang tidak punya harta, tidak punya keinginan keluar rumah untuk minta-minta. Nah, itu yang harus kita ulurkan tangan. Nilainya sangat besar sekali. Bu, Pak, pernah dengar Nabi Musa ditanya sama Allah, "Ya Musa, aina amaluka li?" Musa, mana amal baikmu untukku? Musa balik tanya, "Ya Rob, amal baik yang mana? Semua kebaikan yang aku kerjakan untukmu." Oh tidak Musa. Mana amalmu untukku? Amal yang mana? Kan saya sudah sholat ya Rob. Saya sholat pagi, siang, sore, malam. Aku peruntukan sholat itu lillahi ta'ala, untukmu. Apa jawab Allah? Sholat itu bukan untukku Musa, untukmu. Kau tahu inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat itu bakal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu bukan untuk aku. Kau sholat, maka kau akan terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Makin rajin sholat, makin kuat benteng kekejian dan kemungkaran dalam hidupmu. Makin banyak sholat, makin hebat benteng yang melindungi kau berbuat keji dan mungkar. Bukan untuk aku. Tapi aku kan puasa ya Rob. Aku puasa pun lillahi ta'ala, dipersembahkan untukmu. Musa, puasa itu bukan untukku, tapi untukmu. Di saat kau berpuasa, syahwatmu akan terpelihara. Makin kau rajin puasa, makin terjaga syahwatmu. Makin kau rajin puasa, makin terpelihara dan terjaga daripada syahwatmu. Jadi bukan untuk aku, untukmu. Tapi aku kan zikir ya Rob, menyebut nama Engkau pagi, siang, sore, malam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Aku zikir terus. Aku kan sebut namamu dan aku serahkan untukmu. Bukan Musa. Zikir itu bukan untuk aku, tapi untukmu. Lihat di Quran, inna dzikra tatma'innul qulub.
Sesungguhnya zikir itu bisa menenteramkan hati. Jika kamu sebut nama aku, maka hatimu akan tentram. Makin kau sebut nama aku, maka bakal makin tentram hatimu. Makin kau banyak menyebut nama aku, maka makin tenang hidupmu, hatimu. Jadi zikir itu bukan untuk aku, untukmu. Diam tuh Nabi Musa. Tuhan dilawan. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Rob, lalu perbuatan apa yang sekiranya kau merasa senang? Perbuatan apa yang sekiranya engkau merasa bahagia? Maka Allah menjawab, idkhalus surur, masukkan kegembiraan, masukkan kebahagiaan kepada orang yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Di saat kau berikan suatu kegembiraan, idkhalus surur, kepada orang yang sedang susah, kepada orang yang sedang sulit, kepada orang yang sedang duka, maka di saat orang itu merasa bahagia, di saat orang itu merasa senang, maka aku pun merasa bahagia, maka aku pun merasa senang. Itu baru akan dirasakan oleh aku. Tuh. Banyak orang tertipu, merasa bangga karena sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah rajin zikir, tapi dia tidak pernah berbuat baik untuk orang lain. Dia hanya bangga dengan amal-amalnya saja untuk dirinya, sementara dia tidak membuat bahagia Tuhan. Maka oleh karena itu jemaah, andaikan kita ingin dibuat bahagia oleh Allah, kata Rasul, man yassara akhihi, siapa yang membuat bahagia saudaranya, maka Allah akan ada dalam kehidupannya. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, kuncinya bahagiakan dulu orang lain. Apalagi yang dibahagiakan itu orang yang pernah mengandung kita 9 bulan. Orang yang sudah melahirkan kita dengan bersimpah darah. Apalagi orang yang dibuat bahagia oleh kita adalah orang yang setiap hari membiarkan tubuhnya berlumuran dengan keringat, yang membiarkan tubuhnya tersorot dengan matahari, yang membiarkan tubuhnya terguyur dengan air hujan. Orang yang rela menunda kebahagiaan demi kebahagiaan anak-anaknya. Apalagi kalau yang dibuat bahagia itu ibu dan bapak kita, maka pasti dijamin Allah bakal buat bahagia kita. Tuh. Maka kalau seandainya kita sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah rajin ngaji, sudah rajin zikir, sudah rajin baca Quran, tapi masih dipersulit kebahagiaan oleh Allah, karena mungkin kuncinya belum didapatkan. Kuncinya apa? Buat bahagia orang lain. Seperti Fahmi punya kotak, isinya tuh emas berlian, penuh ya berlian, kotak segini, emas berlian semuanya, emas berlian. Kemudian apa? Perak, jabarjut, kemudian mutiara. Kata Fahmi, nih, ini kotak punya saya. Punya saya. Isinya berlian, intan, permata, emas. Ini berkilo-kilo di dalam.
Bangga kan Pami dengan perhiasannya. Tapi itu kotak terkunci. Pami tidak punya kuncinya. Jelas? Kita bangga dengan sholat, bangga sudah rajin ngaji, bangga sudah rajin sholat malam, bangga sudah rajin puasa Senin Kamis, bangga sudah rajin zikir. Tapi kuncinya nggak ada. Ya tidak keluar, nggak bisa dipakai. Permata, perhiasan tidak bisa dijual. Kuncinya atuh dapetin, bahagiakan orang lain. Apalagi yang dibikin buat bahagia tuh orang yang pernah melahirkan Fahmi. 5 tahun ke depan Fahmi bakal jadi orang yang bahagia. Gak bakal lama. Saya daftarkan mertua haji 2011. Gak ngeduga mau didaftarin haji sama saya. Di kampung saya itu orang yang berangkat haji bisa dihitung dengan jari. Jarang. Saya daftarin, bikin spray sama istri. Hah? Oh, spray. Bikin spray sama istri. Diajak jalan gitu kan. Kemudian kita daftarkan, suruh tanda tangan. Tanda tangan apa nih Mbak? Bapak Ibu didaftarkan berangkat haji. Kaget kan? Benar aja, insya Allah. Tanda tangan sambil ngembeng air mata. Gak ngeduga. Di kampung petani, tanda tangan sambil netes air mata. Mungkin itu air mata bahagia, bangga, senang, dan yang lain. Dan 2011 itu, masih 2011 juga, saya dapat rumah yang saya tinggalin sekarang. Yang awalnya suruh dilihat sama istri, kan ada yang nawarin ke istri. Bi, lihat dulu Bi, ada rumah, gangnya agak luas, sampingnya ada taman. Dia menjual Bi, berapa sekian? Enggak. Saya ogah mau lihat saja. Kenapa? Takut mau duitnya enggak ada. Tapi ternyata malah kita bayarin orang tua, bikin bahagia, bahkan netes air matanya. Allah bikin netes air mata saya, milik saya. Tuh, orang tua kamu. Kan pernah saya sampaikan di sini, Imam As-Suyuti dalam kitab Bughyatul Murtasidin, nilai sedekah itu tidak sama. Tidak sama Pak Rusli. Pami punya uang 10.000, diberikan ke temannya, bayar bakso. Pahala bagi Pami dibalas oleh Allah, diganti bukan 10.000 lagi, 10 kali lipat. Tuh, balasan dari Allah. Orang gimana baik Allah. Tapi lain lagi, Pami 10.000 itu diberikan kepada orang yang cacat. Matanya yang cacat, kakinya yang cacat, matanya yang cacat, atau cacat mental. Dikasih. Lain lagi dari Allah pemberiannya, bukan 10 kali lipat, 90 kali lipat. Tuh kalau ngasih amal cacat. Lain lagi, Pami memberikan 10.000 itu kepada adik, kepada kakak, kepada orang yang di dalam tubuh orang itu ada darah yang sama dengan Pami. Maka Allah akan ganti di saat kita berbagi dengan saudara itu 900 kali lipat. Maka jangan pada pelit sama saudara. Ini sama saudara pada pelit. Lain lagi 10.000 itu diberikan kepada ibunya, kepada ayahnya. Allah akan ganti dengan 100.000 kali lipat. Bayangkan kalau orang gak cepat kaya tuh, kalau baik sama orang tua. Kenapa kita gak kaya-kaya? Jangan-jangan kita pada pelit sama orang tua.
Orang tua minta dibeliin mobil aja nggak dikasih. Kasih. Kita harus berkah rezeki, bukan nunggu berkah rezeki. Saya pertama kali terima bayaran orang ngajar 100.000 di Jakarta, dan 100.000 itu saya tidak pakai makan, tidak dibelikan apapun. Ini harus diterima ibu saya pertama kali. Tuh Pak Edi, dulu masih 100.000 yang plastik, kan ada tuh yang plastik. Itu tahun 99 Agustus saya nerima pertama. Di sini di Andong ada orang hitam, saya privat, itu pertama kali. Maka itu uang saya jaga, saya berikan pertama kali saya dapat uang daripada saya mengajar ibu saya. Dan sepanjang belasan tahun saya minta, baru itu yang bisa diberikan kepada ibu. Nangis ibu saya. Ternyata dari tangisan bahagia itulah kebuka dan dibuka oleh Allah jalan. Makanya jangan nunggu kita banyak uang dulu, meskipun sedikit berbagi dengan orang tua. Insya Allah. Nah, biar berkah, biar rezeki itu bisa ketarik, biar rezeki itu bisa didapatkan. Ada sebuah ucapan daripada seorang nabi, yang nabi itu terkaya di dunia, sampai halaman istananya saja dari emas perak ditaburkan, bukan paping blok. Tiangnya itu intan berlian. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ini jangan bilang siapa-siapa. Saya menemukan doa Nabi Sulaiman yang bisa menarik harta sebanyak itu. Ini rahasia. Ini saya kasih nih untuk bapak-bapak sama ibu-ibu, kasih anaknya. Wa innahu huwa agna wa aqna. Ternyata ini yang bisa menyedot rezeki ke tangan Nabi Sulaiman. Dari laut, dari tanah, dari langit. Kalimat inilah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman yang menarik daripada harta kekayaan. Artinya dibaca 313 kali. Artinya dan protes. Mau banyak duit apa enggak? Mau umroh apa enggak? Kan banyak duit. Betul? Iya. Sekali. Dan sesungguhnya Dia Allah, dan sesungguhnya Dia Allah Dialah Allah Agna yang memberi kekayaan dan
kecukupan. Dan sesungguhnya dia Allah, dialah Allah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Dia Allah yang mengkayakan dan mencukupkan. Wa innahu huwa aghna wa aqna. Pernah ngamalin ini? Teman? Sulaiman. Itu untuk musir jinnya. Innahu Sulaiman. Ini untuk menyedot kekayaannya. Sama itu sallallahu alaihi Muhammad sama gitu Ustaz. Nah, sallallahu alaihi Muhammad juga itu shalawat Jibril untuk menarik rezeki. Sama juga. Nah, ini Nabi Sulaiman. Wa innahu wa agna wa aqna 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 wa innahu wa agna wa aqna. Pendek. Tapi baru tahu. Dan sesungguhnya dia Allah, dialah Allah yang memberi kekayaan dan memberi kecukupan. Kan hidup itu tidak harus, kalau nggak kaya yang penting cukup. Betul? Mau umroh bawa istri, anak, mantu, cucu, dihitung 17 orang cukup ongkosnya. Kan enak. Betul. Pingin pindah rumah ke Pondok Indah, cukup duitnya. Jadi gak usah kaya hidupnya, mendingan cukup. Nah ini coba pengen beli kapal, beli cukup. Makanya doanya agna wa agna, kaya dan cukup. Agna wa agna, Maha yang memberi kekayaan. Agna ab dia, Maha yang memberi kecukupan. Kasih anaknya Palani. Kan kita senang kalau punya anak pada berkah. Iya, betul. Ya, Walaupun ke anak. iya, ke anak lah. Siapa lagi, kita udah di rumah, Pak Edi. Udah, biar berkah anak. Nah, sini kalau pas pada datang di kan kamu masih panjang langkah ke depan. Kerja lanjut. Itu kerja usaha bumi namanya. Tapi ada yang membuat buat berkah usaha langit. Doa. Nih, tarik rezeki yang di bawah bumi, di dasar laut, di atas langit, dengan doa yang diucapkan Nabi Sulaiman menarik kekayaannya. Wa innahu wa agna wa aqna wa innahu wa agna wa aqna wa innahu wa agna wa aqna. Ya. Bacanya ini bukan sehari, tapi semajelis. Semajelis itu sekali dudukan. Jadi kalau ibu mau bacanya habis subuh, jangan bangun. Dapetin dulu 313. Saya masegangnya waktu duha. Udah habis duha, duduk. Wa innahu wa agna wa agna 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 wa innahu wa agna. Nah, itu Setiap hari itu. nah, Setiap hari yang rutin. setiap hari ya makin cakep, makin sering, makin Semampunya dari itu. iya. Apalagi dihantam 40 hari orang putus ya.
apalagi 40 hari nggak putus, itu luar biasa. Saya mah nunggu Isya nggak pulang habis maghrib, silakan. Dapat itu 313. Orang kalimatnya pendek katanya. Wa innahu wa agna wa agna wa innahu wa agna wa agna wa innahu wa agna wa aqna. Iyalah, sekitar segitu, Pak. Nah, jadi jelas yang namanya orang miskin, kata Nabi, bukan orang yang keliling kampung minta-minta. Tidak harus dikasihani orang model seperti itu. Bahkan Nabi pernah kedatangan orang model begitu, bukan dikasih uang, dikasih cangkul. Dikasih cangkul, suruh bersihin dulu kebun, baru dikasih upah sama Nabi. Jadi tidak perlu dikasihani. Compang-camping itu adalah aksesorisnya. Acting. Itu pemain sandiwara hebat itu namanya. Casing. Saya Pak Edi, Allah Karim pernah cerita mungkin di sini, waktu di pondok kedua, saya ke kota beli kitab, kota Tasik. Kemudian di pasar ketemu yang minta-minta buta. Pakaiannya itu ya begitulah, yang robek-robek ataupun yang sudah lusuh. Kata saya ke teman, ini kayaknya tetangga pondok gitu kan. Jadi di luar komplek itu ada masjid. Nah dia tuh suka ada di masjid itu. Di pasar ternyata kerjaan dia itu minta-minta. Dan matanya buta, padahal nggak buta. Bawa tongkat. Tuh, itu pemain sinetron luar biasa itu namanya. Makanya kata Nabi, tidak harus dikasihani. Orang miskin itu bukan orang yang keliling kampung minta-minta, tapi orang yang tidak punya harta, tidak punya keinginan keluar untuk minta. Nah, itu orang miskin yang harus kita ulurkan tangan. Gitu. Jelas? Dijelaskan seperti ini supaya jangan sampai salah kita memberi, jangan sampai salah kita mengasih, apalagi zakat. Nggak sah kalau dia itu kaya, orang hartanya banyak. Kan saya pernah ceritakan di Indramayu itu ada kampung pengemis, rumahnya besar-besar. Ya, hadis ke-6 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imil ladzi la yafturu wa kasayyimil ladzi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin adalah bagaikan orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan kalau tidak salah, beliau bersabda pula, dan seperti orang yang selalu sholat malam yang tidak pernah letih, serta seperti orang yang puasa yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh. Orang yang ngurus janda nih gimana? Nabi yang bilang nih, orang yang nyayangin janda, yang ngurus janda, nyayangin orang miskin, orang itu yang ngurus nih, nyayangin janda dan nyayangin orang miskin, maka di mata Allah seperti orang yang jihad fisabilillah, seperti orang yang angkat pedang di tengah-tengah ribuan musuh. Bayangkan,
Hanya ngangkat janda doang, ngangkat janda doang. Repot kalau diangkat. Repot kalau diangkat. Nyayangin. Ini jangan salah nih, bapak-bapak udah pikirannya wah kalau gitu deh, saya cari janda deh. Janda di sini adalah janda yang sudah tidak berdaya, tua dan renta, tidak ada pemasukan penghasilan untuk kehidupannya. Nah kita sayangi. Ini yang dicari janda firman muda. Janda heran, jahe disayangi gitu. Bahkan Rasul bilang orang yang menyayangi janda-janda tua tersebut, yang menyayangi orang miskin tersebut punya rezeki, selalu berbagi dengan si miskin, selalu dikirim ke si janda tua tersebut, sayang banget. Maka orang tersebut lebih baik di saat melakukan kasih sayang kepada si janda tua dan si miskin itu lebih baik dibandingkan dengan sholat malam yang tidak putus dari sepanjang malam. Bahkan dia lebih baik dengan orang yang berpuasa yang tidak pernah buka puasa terus setiap hari. Tuh, cari janda untuk disayangi. Kalau janda yang nggak sholat gimana Pak Ustaz? Ya, Kalau janda yang nggak sholat gimana? jandanya tidak sholat itu bukan urusan kita, Kita ya. Kita berbuat. urusan dia dengan Tuhan. Nah, berbuat. Tapi kalau kita sayang, ingetin supaya sholat. Di samping kita beri makanan, beri uang, kita pun beri nasihat supaya dia taat. Itu namanya sayang. Kalau hanya beri makanan doang untuk jasmaninya, rohaninya gimana? Menyayangi itu bukan berarti hanya ngasih makanan, tapi kita sayang supaya itu si janda tua, si miskin selamat. Ingetin sholat, ngaji yuk, gitu. Jelas? Menyayangi mereka itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu sangat senang sekali berkumpul dengan janda-janda. Bukan jahe. Mau jahe mulu nih. Bukan jahe. Jahe mah agak pedes. Jahe mulu. Agak pedes jahe. Yang itu. Coba di Barjanji, di Rawi, kan ceritanya begitu Rasulullah itu. Istri-istri beliau itu janda-janda hampir semuanya, janda tua renta. Karena untuk menanggung hidupnya, menjamin kehidupan, karena nilainya di mata Allah lebih baik dengan orang yang malam suntuk sholat tahajud, sepanjang siang dia berpuasa. Nah, ini menyenangkan orang, kunci kebahagiaan. Satu lagi, artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sejelek-jelek makanan yaitu makanan walimah atau pesta, di mana orang yang membutuhkan makanan itu tidak diundang dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dikatakan sejelek-jelek makanan yaitu makanan walimah, pesta di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundangnya. Nih, Rasulullah bilang seburuk-buruknya makanan dan seburuk-buruknya minuman itu adalah makanan minuman walimah, pesta. Kenapa? Dikarenakan orang yang membutuhkan akan makanan itu jarang diundang. Orang miskin, kita pesta di gedung, jarang diundang.
Sementara orang-orang yang sudah biasa makanan model seperti itu, makannya diundang. Makanya seburuk-buruknya makanan itu makanan di pesta. Kata Nabi. Makanya kalau ingin berkah pesta yang kita rayakan, dahulukan, undang orang-orang yang gak punya. Mereka begitu senangnya makan rendang, mereka begitu senangnya makan rica-rica. Mereka begitu senangnya makan ayam suwir. Kan jarang mereka. Maka bahagianya mereka itu akan menjadi jalan keberkahan untuk pesta kita. Orang kaya udah biasa. Apalagi kalau rasanya kurang enak seperti di restoran-restoran bintang 5. Dia ini gerutu, makanan begini tuh. Tapi orang yang susah, dia tuh sampai baru ngenikmatin ataupun ngerasakan ini makan pada seperti ini. Nggak pernah makan dimsum begini gitu kan. Benar. Nah, ini kenapa kita ini pesta tapi kurang berkah kelanjutan rumah tangga kita atau anak-anak kita. Karena kita mengabaikan orang-orang yang miskin, mengabaikan orang-orang yang susah. Justru mereka yang harus diundang itu. Terserah mereka mau ngamplop mau enggak. Gak usah dipikirkan, yang dibutuhkan berkah. Ini yang dibutuhkan amplop sih. Iya. Yang dibutuhkan amplop bukan berkah. Maka kalau ada yang amplop 5.000 itu di apa namanya tuh? Ditandain. Nah, ini 5.000. Ntar kita kalau dapat 5.000 lagi. Bukan balas dendam. Barangkali dia itu punya hanya 5.000-nya, itu juga mungkin 5.000 untuk apa? Tapi disisihkan karena diundang. Kenapa? Nih, kata Nabi yang Ami tadi baca. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, maka sudah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul. Alias wajib datang kepada undangan pernikahan. Wajib. Kalau undangan hitam mah nggak wajib. Undangan selamatan rumah nggak wajib, tahlilan nggak wajib. Tapi kalau undangan pernikahan wajib. Dan kalau kita tidak diundang jangan datang. Tapi kalau yang namanya khitanan nggak diundang datang nggak jadi masalah. Kalau nikah jangan kalau nggak diundang, nggak boleh. Tapi kalau diundang wajib datang. Yang datang tuh orangnya. Amplop wajib nggak wajib. Kasih syukur nggak kebangetan ya? Nggak wajib. Kalau nggak bawa amplop Ustaz kebangetan. Yang wajib tuh kita datangnya. Nikah dami. Ya. Nih, yang masih punya gadis undang, yang miskin undang berkah. Insya Allah. Apalagi yatim tuh diundang, suruh dia menikmati hidangan pesta itu. Waduh, bahagia mereka. Nah, jangan salah, kita tuh hanya mengharap amplop. Kata Pak Edi itu apa? Ganti untung. Jangan balik, alhamdulillah tidak balik juga. Yang penting berkah. Kalau Allah buat berkah, waduh, alhamdulillah. Ya Pak Haji ya. Insya Allah. Tuh, kalau ngaji mana yang ngingetin, nanti suatu saat bisa dipraktekkan. Insya Allah. Ustaz, kalau ada halangan kan wajib nih. Di sini Rasul katakan, hadisnya juga sahih banget, Imam Bukhari Muslim. Kalau tidak datang sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Terus gimana kalau saya ada halangan, pulang kampung, kemudian apa namanya, pergi dengan keluarga. Nah, kalau tidak bisa datang,
sebelum acara itu dilaksanakan kudu minta maaf. Bukan amplopnya nitip, bukan. Nggak ada dosa, Bu Ade, nggak datang, kemudian nggak nitip amplop, nggak ada dosa. Kalau sebelum pelaksanaan itu sudah minta maaf, saya nggak bisa hadir, punten. Gitu. Nggak ada dosa. Kalau datangnya belakangan, datang orang. Nggak apa-apa kalau datang belakangan. Kalau pas saatnya ada halangan, besok baru datang, nggak jadi masalah. Hanya makan rendah. Begitu. Tuh, Haji, gitu. Jadi kalau memang tidak bisa hadir, bilang sebelumnya. Karena pasti yang punya hajat nunggu-nunggu. Karena udah nulis, ngundang si Anu. Kemana? Bu Haji Malah, kok gak datang? Wah, kayaknya dia gak suka sama saya. Nah, padahal Bu Haji Malah kan lagi ada urusan dengan cucu. Karena tidak ada pemberitahuan, akhirnya orang buruk sangka. Akhirnya kirain kebenci, gak mau datang dan yang lainnya itu. Maka dilarang, gak boleh nolak itu datang kalau pernikahan. Kalau tidak bisa datang, izin minta maaf sebelum acara itu dilaksanakan. Datangnya wajib ya. Datangnya yang wajib. Wajib. Ngamplopnya gak wajib. Nggak wajib. Gitu. Hanya kebangetan kok. Iya. Mau gimana kebangetan, ngamplop enggak. Istri diajak, anak diajak, cucu 3 diajak. Bangkrut bandar. Ya. Nah, jadi subhanallah, Rasul ajarkan yang baik untuk hidup kita. Maka hati-hati di saat kita berbagi, ternyata membuat bahagia orang lain itu kunci dari semua ibadah yang kita kerjakan. Semua ibadah yang kita kerjakan akan diraih berkahnya kalau kuncinya ada. Buat bahagia orang lain, lebih-lebih orang yang pernah membuat kita ada di dunia ini. Ibu atau bapak sudah meninggal dunia, sih ingat sedekah atas namanya tiap Jumat itu. Kemudian baca Quran, hadiahkan kepada mereka. Itu kasih sayang kita di saat mereka sudah tidak ada. Insya Allah. Tinggal hadis yang ke-8. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.